Hai teman-teman dan mami semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini dan terima kasih buat semuanya yang sudah mensupport channel Betty Lin sampai hari ini. Jika kamu suka video aku, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe-nya bagi yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke mami dan teman-teman semuanya, Happy New Year 2024, selamat tahun baru 2024 untuk kita semuanya. Semoga semua resolusi dan wishlist yang sudah kita buat dapat terpenuhi dan kita semuanya dapat menghadapi dan melewati tantangan yang akan kita hadapi di tahun 2024 ini ya mami dan teman-teman semuanya. Oke, aku akan langsung mulai videonya. Di video kali ini aku mau mengatur anggaran bulanan aku. Uangnya sudah ada di pouch ini atau di dompet kain aku ini ya. Dan di bulan Januari 2024 ini aku anggarkan sebesar 2.580.000. Jadi aku akan keluarkan uangnya dan mari kita hitung sama-sama apakah uangnya sudah pas. Oke, mari kita hitung sama-sama. Mas, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 2 juta, 2.100.000. 20, 40, 60, 80, 200, 20, 40, 60, 80, 300, 20, 40, 60, 80, 400, 20, 40, 60, 80, 500, 20, 40, 60, 80. Oke, jadi pas emang 2.580.000 yang aku anggarkan selama 1 bulan. Jadi semoga aja tidak terjadi over budget ya untuk di bulan Januari 2024 ini. Oke, aku akan mulai dari untuk groceries di bulan ini aku anggarkan sebesar 500.000. 100, 200, 300, 400, 500. Jadi uang 500.000 ini akan aku gunakan untuk membeli beberapa makanan siap saji ataupun jajan gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk kebutuhan dapur tuh sudah ada yang atur, jadi tidak aku atur lagi ya mam. Oke, kita lanjut ke husband and kids. Di bulan ini aku anggarkan sebesar 800.000. Ini untuk membeli susu ataupun untuk kebutuhan suami dan anakku. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Oke, kita lanjut ke food. Food ini biasanya aku gunakan untuk beli makanan di luar. Jadi kalau misalnya aku tidak selera makan di rumah, maka aku akan gunakan dana yang ada di envelope ini. Dan di bulan ini aku anggarkan 600.000. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Kita lanjut ke laundry. Laundry ini untuk cuci pakaian kami bertiga. Aku itu menggunakan jasa laundry ya daripada cuci baju sendiri. Karena aku udah bekerja, suami aku bekerja, jadi aku lebih fokus bekerja ya. Jadi untuk urusan rumah itu aku tidak terlalu fokus ya mam. Di bulan ini aku anggarkan 200.000. Jadi ini pas 200.000. Oke, untuk transport di bulan ini tidak aku anggarkan karena kemarin aku ada challenge 1.000 dan 2.000. Aku gunakan uangnya untuk
untuk transport di bulan Januari ini ya Mam. Ini uangnya, jadi uangnya ada di pouch ini. Kemarin itu aku unboxing aja semua uangnya, dan aku akan mulai lagi saving challenge 1000 dan 2000 ini dari awal lagi ya Mam, dari nol. Ini ada sekitar 100.000 untuk di bulan Januari ini ya Mam. Jadi untuk transport aku akan gunakan uang ini, dan uangnya karena terlalu tebal jadi aku simpan aja di dompet ini ya, biar tidak merusak envelope transport aku. Dan juga transport di bulan ini berarti aku tidak menggunakan uang yang ada di gaji bulan Januari aku ya Mam. Oke, sekarang kita ke saving. Ini ada sisa 480.000 nih, langsung aja aku masukkan ke saving. Mari kita hitung. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 40, 60, 80, 200, 220, 40, 60, 80, 300, 320, 40, 60, 80, 400, 420, 40, 60, 80. Oke, jadi pas ya Mam, 480.000. Nanti ini aku akan masukkan ke sinking fund ataupun saving challenge ya, sebesar 480.000 bulan Januari ini. Oke, sekarang anggarannya sudah kosong. Ini udah selesai. Jadi untuk anggaran bulanan aku ini udah selesai ya Mam. Dan sekarang aku mau mengatur untuk tabungan aku ya. Aku akan mulai dari binder sinking fund aku. Kemarin itu untuk sinking fund itu aku ada 2 binder ya Mam. Jadi untuk tahun 2024 ini aku jadikan satu aja biar lebih gampang aja. Dan di bulan Januari ini aku mulai semuanya dari nol. Jadi kemarin sudah aku unboxing semua uangnya, sudah aku cash stuffing semuanya, sudah aku keluarkan ya uangnya. Dan ini benar-benar udah kosong, dan aku kembali lagi mengatur target aku. Jadi untuk tahun 2024 ini semua tabungan aku itu bertarget ya. Biasanya di 2023 itu aku sama sekali tidak ada target tabungan, dan di tahun 2024 ini agak sedikit spesial. Aku mau memberikan target untuk setiap tabungan aku supaya aku bisa lebih semangat lagi, dan semoga teman-teman juga bisa lebih semangat lagi ketika sudah selesai menonton video dari channel Betilin ini ya. Dan untuk channel Betilin ini aku targetkan 40.000 untuk setiap gambarnya. Jadi setiap tabungan aku ini itu berbeda targetnya. Untuk birthday ini juga berbeda, sekitar 60.000. Untuk Chinese New Year 60.000. Untuk Chinese Festival setiap gambarnya 60.000. Untuk education 40.000. Emergency 60.000. Holiday 150.000. Home 40.000. Husband and kid care 45.000. Personal care 25.000. Pet care 10.000, medical and health 75.000, maintenance 30.000, and tax 30.000. Oke, di tahun 2024 ini aku ada beberapa kategori yang mau aku keluarkan karena aku merasa tidak terlalu dibutuhkan. Jadi aku akan keluarkan yang kategori home, karena aku masih KPR rumah mamaku, jadi aku kira home ini tidak terlalu dibutuhkan ya. Di tahun 2024 ini sesuai dengan pengalaman yang sudah aku alami, aku memang tidak terlalu butuh untuk pengeluaran home. Jadi aku akan keluarkan. Dan aku akan keluarkan juga yang medical and health, ini juga mau aku keluarkan. Karena setiap kali ada beli obat-obatan, aku juga bisa pakai dari dana bulanan aku. Dan kalau misalnya uang ini tidak cukup, biasanya aku juga pakai dari emergency ya Mam. Jadi sebaiknya aku fokus untuk isi emergency aja supaya semua itu dapat terpenuhi gitu ya. Jadi
hanya 2 sinking fund ini yang aku keluarkan di tahun 2024 ini ya Mam. Jadi kalau misalnya ada kemungkinan aku keluarkan lagi, nanti akan aku keluarkan. Padahal kemarin itu aku sudah berencana ya, untuk medical and health ini aku akan tabung 75.000. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir, flashback kembali di tahun 2023 kemarin, aku ternyata tidak terlalu membutuhkan 2 sinking fund ini. Jadi aku akan keluarkan. Biasanya aku juga ketika medical and health ini tidak cukup, biasanya aku juga akan menggunakan uang dari emergency. Jadi setelah itu aku berpikir lebih baik aku fokus ke emergency, ngisinya lebih banyak, biar ketika ada yang sakit, anak aku sakit, atau suami aku sakit, aku bisa gunakan uang dari emergency. Oke, karena sesuai dengan pengalaman, memang selalu aku gunakan uang dari emergency untuk pengobatannya. Kalau misalnya medical and health ini tidak cukup, akan lebih baik aku jadikan satu aja di emergency gitu ya Mam. Oke, aku akan keluarkan. Ini untuk sinking fund, dan untuk weekly cash juga aku ada perubahan. Untuk weekly cash ini juga aku ada perubahan. Di sini aku ada beberapa kategori yang mau aku keluarkan. Yang mau aku keluarkan yaitu kategori transport dan juga extra budget. Jadi aku udah sepakat dengan suami aku untuk transport dan extra budget ini akan ditanggulangi oleh suami aku sendiri. Jadi aku akan fokus ke yang bagian yang penting-pentingnya aja ya, karena aku juga sudah ada dompet personal atau pengelolaan personal untuk aku sendiri ya Mam. Jadi kalau untuk extra budget ini biasanya kan untuk menanggulangi yang dana tak terduga gitu ya. Ini aku bisa gunakan dari dana bulanan aku ataupun bisa ditanggulangi oleh suami aku. Jadi untuk 2 envelope ini akan aku keluarkan untuk tahun 2024 ini ya Mam. Oke, ini untuk pengaturan di weekly cash aku. Dan sekarang untuk dompet personal aku ini juga aku ada pengaturannya. Dompet personal aku ini untuk kebutuhan pribadi aku sendiri. Di sini aku akan anggarkan 5 hari aja, karena untuk pengeluaran hari Sabtu dan hari Minggu itu juga sudah aku masukkan ke anggaran mingguan ya. Jadi untuk personal aku ini aku hanya anggarkan untuk 5 hari ya Mam. Jadi ini yang akan aku atur di 2024 ini ya Mam. Terus di tahun 2024 ini aku ada beberapa saving challenge. Aku akan mulai dari saving challenge 10 juta. Di tahun 2024 ini aku akan mulai lagi melakukan saving challenge 10 juta. Dan saving challenge 10 juta ini mau aku gunakan untuk apa? Aku belum tahu, mungkin aja aku akan beli tiket pesawat lagi untuk jalan-jalan, atau aku akan gunakan ke hal yang lain. I don't know, jadi mari kita lihat aja keputusan terakhirnya aku itu bagaimana. Yang penting aku itu nabung aja dulu. Jadi ini aku custom di toko Plan and Budget. Linknya nanti aku akan taruh di bawah. Jadi ini aku custom semua envelope aku ini. Target di envelope ini sebenarnya untuk 1 tahun ya Mam, tapi aku belum tahu aku bakal nyelesainya ini dalam 1 tahun, mungkin aja bisa 2 tahun atau 1 tahun lebih. I don't know, jadi mari kita lihat aja. Karena kita hanya bisa berencana, jadi apa yang akan terjadi kita tidak pernah tahu gitu ya. Oke, ini untuk tantangan 10 juta aku. Di sini aku juga ada tantangan lagi di tahun 2024. Ya pastinya teman-teman sudah tidak asing dengan envelope ini. Jadi kalau bagi yang baru bergabung, mungkin aja tidak tahu ya. Jadi aku akan perkenalkan kembali challenge aku untuk tahun 2024 ini. Seperti biasa di sini aku ada Eat Up Challenge. Ini juga aku keluarkan semua uangnya. Jadi aku mulai lagi dari nol ya Mam. Jadi uang yang sudah aku keluarkan itu ada di mana? Semuanya aku kembalikan lagi di bank. Jadi bank aku itu benar-benar tidak boleh kosong ya Mam. Jadi semua tabungan atau saving challenge, baik sinking funds itu semuanya sudah aku keluarkan dan aku masukkan ke bank lagi. Dan aku tabung itu kemarin tuh hasilnya selama 3 bulan ya, itu aku bisa
dapat sekitar 4 jutaan. Jadi lumayan ya mam, dari begitu banyaknya pengeluaran itu aku bisa tabung segitu dalam waktu 3 bulan. Karena kemarin itu sempat aku kosongkan semua tabungan aku ya, dan aku kembali lagi dari nol. Dan di video ini aku juga kembali lagi dari nol dengan alasan karena ini adalah tahun baru, aku mau membuat resolusi baru, membuat wishlist baru, dan membuat target baru untuk tahun 2024 ini, supaya aku bisa semakin semangat lagi dan bisa lebih konsisten lagi dalam mengatur keuangannya. Dan aku juga mau memotivasi teman-teman untuk selalu melakukan budgeting dan juga melakukan saving, karena tabungan itu sangat penting ya mam. Di saat darurat itu kita bisa gunakan uang tabungan kita tanpa harus ada terjadi hutang piutang dengan tetangga ataupun dengan saudara, karena hutang piutang ini bisa menyebabkan perpecahan persaudaraan atau pertemanannya. Jadi akan lebih baik kita hindari. Oke, aku ada challenge eat out. Di sini ada barbecue, ada burger, ada chicken, ada coffee, ada pizza, ada ramyeon, ada sweetness, ada sushi time. Ya, untuk eat out challenge ini aku pesan envelope-nya ini di tokonya Lili Nuri. Aku akan taruh link deskripsinya di bawah, jadi teman-teman bisa cek kalau misalnya ada yang mau samaan dengan aku. Dan untuk challenge fun ini adalah family time aku. Ada envelope-nya ini juga aku pesan di tokonya Lili Nuri. Dan di sini aku juga ada shopping challenge. Dan di sini aku juga ada shopping challenge. Jadi ini untuk kebutuhan shopping aku. Jadi aku itu benar-benar shopaholic. Jadi aku benar menahan diri untuk tidak melakukannya mam. Jadi sejak melakukan budgeting, aku itu benar-benar bisa menahan diri untuk melakukan budgeting, dan aku bisa menabung dan bisa lebih mengetahui mana yang lebih kebutuhan ataupun mana yang lebih keinginan. Jadi biasanya aku itu lebih mengikuti keinginannya daripada kebutuhan, tapi sejak aku melakukan budgeting, hal itu berubah 100%. Aku bisa lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Jadi untuk memenuhi hasrat aku untuk shopping, aku melakukan saving challenge khusus untuk shopping, supaya aku bisa shopping sepuasnya dengan uang ini. Oke mam, tentu aja aku akan lebih menghargai setiap barang yang aku beli ya, karena aku itu mulainya dari menabung dulu ya. Susah-susah aku menabung baru aku bisa beli satu barang yang aku inginkan. Jadi tentu aja aku itu bisa lebih menghargainya daripada aku membelinya tanpa berpikir panjang. Itu biasanya sih akan lebih cepat terbuang atau membuat kita itu lebih cepat bosen dengan barang tersebut ya mam. Oke, segini aja saving challenge aku, jadi tidak terlalu banyak. Oh ya, aku juga nanti akan melakukan saving challenge untuk 1000 dan 2000. Aku akan mulai lagi dari nol karena semuanya sudah aku keluarkan, semua uangnya sudah aku keluarkan. Dan untuk 5000 aku tidak akan lakuin karena aku akan masukkan ke saving challenge ataupun ke sinking fund. Karena di tahun 2024 ini aku benar-benar sudah memberikan target untuk sinking fund aku. Oke mami, aku udah selesai dengan video hari ini. Hope you enjoy it, dan semoga channel Betty Lin selalu bisa memberikan semangat dan motivasi buat mami dan teman-teman semuanya. Jika suka video aku, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe-nya. So see you in my next video. Bye!